Pemirsa, anak pejabat Kanwil Ditjen Pajak DKI Jakarta, Mario Dandi Satrio 20 tahun, menganiaya anak di bawah umur David 17 tahun secara sadis. Korban diduga dipegangi teman Mario, kemudian dihajar dengan tangan kosong hingga lemas dan terkapar di jalan. Bukannya aksi penganiayaannya dihentikan, korban malah ditendang dan diinjak kepalanya serta perutnya. Lebih parahnya dan membuat banyak orang miris, aksi penganiayaan tersebut divideokan. Isu awal adalah kekasih Mario bernama Agnes, 15 tahun, yang merekam seperti yang dihembuskan oleh akun Twitter @habibting pada Kamis 23 Februari 2023. Namun menurut Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Arisyam Indradi, yang merekam teman Mario bernama Sin Lukas, 19 tahun. Sin yang awalnya sebagai saksi, akhirnya pada Jumat 24 Februari akhirnya ditetapkan juga sebagai tersangka. Karena sebelumnya polisi hanya menetapkan Mario saja sebagai tersangka. Penetapan Sin ini masih kata Ade Ari, peran pertama Sin mau menerima ajakan Mario untuk menemani menganiaya David. Bahkan dia memberikan pendapat kepada tersangka Mario, "Wah, parah itu, ya sudah hajar saja." Hal itu ketika Mario menceritakan kelakuan David yang dulunya pacar Agnes, di mana Agnes menyampaikan ke Mario saat pacaran dengan David, daerah sensitifnya diraba-raba. Peran ketiga lanjut Kapolres, tersangka Sin juga merekam aksi penganiayaan sadis yang dilakukan Mario terhadap David. Keempat, Sin tidak mencegah terjadinya aksi penganiayaan, malah melakukan pembiaran. Kemudian mencontohkan sikap tobat atas permintaan tersangka Mario agar ditirukan oleh korban. Peristiwa penganiayaan David sendiri terjadi di Kompleks Grand Permata Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Senin 20 Februari 2023, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Waktu itu Mario yang merasa panas dengan curhatan kekasihnya mencoba menghubungi David, namun David tak meresponnya. Mario lalu meminta kekasihnya untuk menghubungi David dengan alasan ingin mengembalikan kartu pelajar milik korban. Barulah David merespon dan memberitahu kalau ia sedang berada di rumah temannya, R, di Kompleks Grand Permata di Ulu Jami. Dengan menumpang mobil Jeep Rubicon dengan ditemani Sin dan Agnes, Mario lalu meluncur. Setibanya di depan rumah R, Agnes menghubungi David dan memintanya keluar. Pada momen itu tersangka mencoba mengkonfirmasi soal perbuatan David ke Agnes. Sempat terjadi perdebatan antara Mario dan David sebelum akhirnya terjadi penganiayaan terhadap anak pengurus pusat GP Ansor secara brutal di belakang mobil tersangka. Akibat perilaku sadis tersangka Mario, menurut advokat LBH GP Ansor Muhammad Hamzah, kondisi David kritis dan belum siuman hingga Jumat 24 Februari atau 5 hari pasca kejadian. Akhirnya setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit Permata Hijau, korban kini dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Mayapada, Jakarta. Ayah Mario, Rafael Alun Trisambodo, yang menjabat sebagai Kabak Umum Kanwil Ditjen Pajak DKI Jakarta, meminta maaf kepada keluarga korban. Jonathan Latimahina, ayah David, mengakui pihak keluarga Mario telah menemui dan meminta maaf. Tapi Jonathan sampaikan dia tidak butuh bantuan. Kita sembuhkan David sendiri. Kalau masih ada urusan lainnya nanti di pengadilan saja, kata Jonathan dalam unggahan video Twitter milik pengguna @nonganda. Dan yang menjadi sorotan publik atas perilaku Mario Dandi ini tidak hanya sadis saat menganiaya David. Mario Dandi juga dikenal gaya hidupnya hedon dan arogan, diduga karena merasa anak orang kaya, pejabat pula. Dia kerap memamerkan aksi mengendarai Jeep Rubicon dan Harley Davidson dengan ugal-ugalan. Melihat perilaku anak dari anak buahnya yang mencoreng kementeriannya, membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani Jumat 24 Februari 2023 langsung mencopot jabatan Rafael Alun Trisambodo. Selain sebelumnya telah memerintahkan Irjen Kementerian Keuangan untuk memeriksa kekayaan Rafael yang mencapai 56 miliar rupiah. Bahkan yang cukup mengagetkan, dalam 10 tahun terakhir kekayaan Rafael melonjak 30 miliar dari sebelumnya 26 miliar rupiah. Bukan hanya harus berhadapan dengan hukum, Universitas Prasetya Mulia tempat Mario Dandi kuliah memutuskan mengeluarkannya. Hal itu diunggah dalam akun Instagram resmi @prasmul. Dalam unggahan itu disebutkan bahwa Mario dikeluarkan melalui keputusan dalam rapat pimpinan. Kasus ini mengingatkan kita akan ibarat pepatah Jawa, anak pola, bapak keprada.